Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Ya, adalah pekan biasa yang ke-12. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus dalam Injil hari ini menyatakan persyaratan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah bukan orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang hanya tahu berdoa dan berdoa saja, melainkan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka yang berdoa dan mampu menerapkan iman kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari lewat tindakan dan perbuatan. Iman yang menghasilkan buah yang melimpah dalam tindakan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi percuma saja berdoa saja, tetapi hidup sehari-hari masih menaruh marah, dendam kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang yang taat kepada kehendak Bapa di surga digambarkan oleh Yesus sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas dasar wadas batu yang kokoh, sehingga ketika angin dan badai melanda rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas dasar yang kokoh. Demikian juga bangunan rohani kita berdiri kokoh kalau kita dirikan atas dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh itulah ketaatan kita kepada kehendak Allah. Kita mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman. Buah-buah iman yang melimpah yang diharapkan, yang kita hasilkan adalah tindakan nyata dalam kehidupan kita, terutama dalam menghasilkan buah-buah keutamaan Injil dalam semangat kasih, dalam pengampunan, kebaikan, kejujuran, kedamaian, dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasarkan bangunan rohani kita pada landasan yang pokok, yaitu iman kita akan Yesus Kristus dan ketaatan kita akan melaksanakan kehendak-Nya.
yang nyata lewat ketaatan kita melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.